buat kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara podcast seperti biasanya, yaitu Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus. Dalam kali ini yaitu dalam acara ngobrol santai tentang haji. Sahabat-sahabat pemirsa podcast Bisa Bagus, kali ini kita akan mendapatkan pemaparan yang jelas tentang haji yang selama ini mungkin menjadi banyak pertanyaan atau permasalahan seputar haji. Dalam hal ini kita apalagi terkait dengan keberangkatan haji kali ini tahun 2025. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bapak Kasih PHU Kemenak Kota Malang, yaitu Bapak Ahmad Subhan MSI. Beliau adalah Kasih PHU di Kementerian Agama Kota Malang. Dalam hal ini mungkin selamat pagi, saya sapa dulu Bapak Kasih ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Kasih? Sehat ya? walafiat. Alhamdulillah. Begini Bapak, kali ini mungkin ini banyak sekali pertanyaan yang datang ke kantor kita terkait dengan persiapan pemberangkatan, pelunasan, pelimpahan, dan banyak hal tentang seputar haji. Sementara ini mungkin saya pertama persiapan kita sekarang Pak Kasih, bagaimana persiapan kita terkait dengan pemberangkatan haji tahun 2025 ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Bisa Bagus. Monggo. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Memang kita mempersiapkan keberangkatan tahun 2025. Ini kita menunggu turunnya porsi dari Kanwil kepada kita. Kalau porsi haji Indonesia tahun 2025 ini sama dengan tahun 2024 sejumlah 221.000. Kemudian untuk kota haji Kota Malang itu 1063 dan itu sudah turun semua. Dari jatah 1063 itu ini sudah masuk ke kita termasuk cadangan itu sekitar 1333. Nah, nanti tapi tetap pemberangkatannya kota haji Kota Malang itu 1063. Nah, kemudian berikutnya setelah porsi itu turun kepada kita, maka yang kita lakukan pertama segera menyampaikan kepada jamaah haji agar mereka yang masuk dalam pemberangkatan tahun 2025 itu menyiapkan diri, baik itu administrasi maupun kesehatan. Jadi kita masukkan ke dalam grup WA kalau misalnya para jamaah itu mempunyai nomor WA atau nomor HP. Kalau tidak punya ya kita memberitahukannya melalui persuratan. Dan alhamdulillah persuratan sudah selesai dan insya Allah para jamaah ini sudah melaksanakan arahan dari isi surat yang kami sampaikan. Suratnya itu berisi satu, mereka harus segera melaksanakan tes kesehatan di kecamatan masing-masing. Alhamdulillah sudah terlaksana. Meskipun juga masih banyak yang belum melaksanakan. Yang kedua itu administrasi pemberangkatan itu berupa pempasporan dan biovisa. Jadi jamaah yang belum punya paspor ya harus membuat paspor baru. Kalau sudah punya paspor dan expired ya harus diperbarui. Kalau sudah punya ya segera dikumpulkan ke kantor Kementerian Agama Kota Malang, kemudian melakukan biovisa secara mandiri ataupun kita bantu. Nah ini sudah banyak yang mengumpulkan dan sudah banyak biovisa dan siap kita distribusikan ke Kanwil bagian administrasi pempasporan.
Itu antara lain yang kita laksanakan. Kemudian persiapan-persiapan lainnya kita juga kerjasama dengan pihak-pihak perbankan untuk sosialisasi masalah pelunasan. Jadi istitoahnya itu tidak hanya kesehatan tapi juga istitoah ekonomi. Bagaimana dalam waktu yang mungkin masih agak lama, kurang 5 bulan pemberangkatan ini, ya masyarakat secara ekonomi bisa menyiapkan dengan kerjasama dengan bank yang dulu mereka melaksanakan pelunasan di bank syariah. Kemudian kita juga kerjasama dengan KBHU untuk persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pembimbingan ibadah manasik, supaya dipertajam, diperdalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun juga hal yang berkaitan secara teknis nanti di tanah suci. Oh ya. Selain itu, Pak Kasih, mungkin bisa sekarang yang banyak menjadi pertanyaan itu tamu-tamu yang datang ke kami itu biasanya terkait dengan regulasi untuk pelunasan. Nah, nominalnya ini kira-kira apa yang sudah bisa diketahui untuk berapa kita dan perlu dipersiapkan oleh jemaah? Untuk pelunasan ini memang kemarin sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kemudian sampai saat ini, sampai hari ini belum ada regulasi terkait berapa yang harus dilunasi dari pemerintah, dari presiden. Ya mungkin dalam minggu-minggu inilah turun. Cuman kemarin usulannya dari pemerintah, Kementerian Agama kepada DPR dan juga yang akhirnya diteruskan ke pemerintah Arab Saudi, itu BPIH-nya itu turun dari tahun lalu 98 juta sekian, sekarang itu 89, sekian. Sehingga yang nanti kepada jamaah bibihnya yang harus dibayarkan oleh masing-masing jamaah itu juga ada sedikit penurunan. Meskipun yang diberikan oleh pemerintah berupa nilai manfaat itu agak sedikit menurun, kemudian yang dibebankan kepada persentase yang dibebankan kepada jamaah itu agak sedikit naik, tapi karena BPIH-nya turun, maka insya Allah nanti ada penurunan. Kalau tahun kemarin pelunasan itu 56, sekian juta, mungkin pada tahun ini nanti 55, sekitar 55. Itu rata Indonesia. Lain lagi Jawa Timur, mungkin Jawa Timur agak sedikit lebih tinggi, tahun kemarin 58. Mungkin ini juga akan sedikit mengalami penurunan. Ya, itu Jawa Timur dengan yang 25 juta itu ya Pak Kasih. Oh iya, jadi 25 juta. Setoran awal gitu. Iya, setoran awal 25 juta. Kalau sekarang misalnya 56 itu ya berarti dikurangi 25. Ya, 25 juta. Sehingga masyarakat itu sebelum turunnya regulasi tentang pelunasan ini, itu bisa ancang-ancang lah mempersiapkan diri untuk paling tidak sama dengan tahun kemarin, meskipun ini ada informasi ada sedikit penurunan. Ya. Berapapun penurunannya kan turunan. Meskipun itu nilainya tidak terlalu banyak ya, karena memang kalau terlalu banyak nanti mengurangi fasilitas yang diberikan di sana juga kasihan, kasihan jamaah hajinya. Nah, untuk ini Pak Kasih, untuk haji cadangan. Untuk haji cadangan ini apa yang harusnya dilakukan? Apakah sama mereka juga harus nanti melakukan pelunasan terkait dengan keberangkatan ini, misalnya dia masuk ke dalam daftar estimasi keberangkatan, atau kalau misalnya jamaah ini sudah pelunasan terus ternyata tidak masuk ke dalam cadangan, ini bagaimana Pak Kasih? Cadangan itu pada tahun 2025 ini cadangan haji Kota Malang itu sejumlah 274. Ya. Nah, kepada mereka juga dibuatkan surat pemberitahuan atau juga dibuatkan grup cadangan haji itu ya. Jadi kalau mereka berkeinginan untuk
misalnya berangkat begitu, ya tetap harus mengikuti prosedur seperti jamaah haji urut porsi ya, sehingga mereka juga termasuk urut porsi yang belakang, yang belakangan. Mereka kalau untuk cadangan ini ya melakukan pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Juga. Iya sama dengan urut porsi. Cuman mereka ditambah dengan surat pernyataan kalau misalnya tidak jadi berangkat ya siap untuk tidak jadi berangkat. Kemudian ada cadangan yang kita beritahukan, kemudian kita masukkan grup, ternyata ingin tetap berangkat di tahun 2026 estimasinya, ya tidak apa-apa, cuman tetap menuliskan pernyataan bahwa mereka menunda perjalanan hajinya di tahun 2025, nanti berangkat di tahun 2026 ya, dan itu bermaterai supaya berkekuatan hukum, sehingga tidak terjadi bahwa cadangan sudah masuk kemudian kita tidak memberitahu, toh cadangan saja tidak bisa seperti itu. Jadi kita tetap nanti itu kategorinya jamaah haji kita yang berangkat ini urut porsi, kemudian jamaah haji lansia, kemudian pendampingan mahram, penggabungan tadi itu, kemudian jamaah haji cadangan. Nah, itu lansia untuk Kota Malang pada tahun ini ya, karena tagline haji kita tetap haji ramah lansia. Untuk Kota Malang yang sudah turun itu 44 jemaah, calon jemaah ya, 44 orang. Nah, dari 44 orang ini lansia, prioritas lansia itu termuda 85 usianya. Termuda 85, tertua 97 tahun ini. Jadi meskipun 85 masih kategori termuda di lansia gitu kan, di prioritas lansia. Ya, jadi semua sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada nanti itu masalah komplain dan sebagainya tentang yang cadangan dan seterusnya. Tetap mereka tetap mengisi pernyataan kalau misalnya tidak berangkat ya pengunduran diri atau penundaan. Kalau berangkat tapi siap karena posisi cadangan, siap untuk misalnya tidak jadi berangkat di tahun 2020, tapi mereka tetap lunas. Seperti tahun kemarin itu masih ada 10 cadangan yang sudah melunasi itu belum berangkat tahun 2024 itu, dan di tahun 2025 ini menjadi prioritas, sehingga mereka kami dahulukan, kami panggili, kami konfirmasi bahwa surat sudah turun, kemudian suruh biovisa lagi, kalau bisa ya foto baru kesehatan dan seterusnya. Nah, ini nanti tetap kita prioritaskan itu untuk yang cadangan tidak dari berangkat. Tidak menutup kemungkinan cadangan yang tahun ini ada yang berkeinginan berangkat tapi mungkin karena kuota sudah terpenuhi, nah itu tidak jadi berangkat. Cadangan ini prinsipnya adalah mengisi kota yang mungkin tahun 2025 ini menunda. Jamaah estimasi yang menunda berangkat. Jamaah porsi, urut porsi yang menunda atau lansia yang menunda. Karena masih banyak beberapa jamaah yang kemudian mau berangkat tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada hal tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa berangkat. Nah, terkait dengan pelunasan jamaah haji cadangan itu, pelunasannya mereka ini apa menunggu dari yang urut porsi? Nanti setelah ada pengumuman itu ada ketentuan siapa yang melunasi terlebih dahulu. Jadi misalnya tahap pertama itu yang melunasi itu kelompok ini sudah ada. Tahun kemarin 2024 cadangan ini justru melunasi di tahap pertama. Buat urut porsi, kemudian nanti penggabungan lansia, nah itu, dan syaratnya satu, istitoah kesehatan diberi. Makanya kenapa kemudian kita menganjurkan untuk segera melakukan tes kesehatan, itu supaya terdeteksi secara dini penyakit apa yang diderita oleh jemaah. Karena ada yang kadang itu bisa disembuhkan dalam waktu sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang bahkan 3 bulan. Kemarin ada jemaah ke kita tidak jadi berangkat karena belum
istitoah ketika hari terakhir pelunasan. Padahal status istitoahnya itu 1 hari setelah penutupan pendaftaran. Nah, menunda hanya karena 1 hari karena urusan istitoah. Akhirnya beliau ya nerima tidak berangkat tahun 2024 dan insya Allah ini berangkat 2025. Berarti perlu dilakukan secepatnya begitu ada. Iya, biar nanti diantisipasi dan diobati, didampingi dokter dan jamaah itu diharapkan kita berikan semacam penguatan kalau penyakitnya bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi obat misalnya, terus arahan-arahan dari dokter. Iya. Ini Pak Kasih, saya kalau misalnya sekarang itu banyak yang orang menanyakan tentang percepatan. Mungkin mereka sudah karena lamanya masa menunggu menanyakan itu banyak. Kalau saya di depan menanyakan banyak tentang persiapan percepatan keberangkatan haji. Itu ternyata di medsos itu juga banyak beredar tentang banyak sekali sekarang itu banyak penawaran kepada jemaah pada jemaah haji untuk yang punya porsi misalnya ya. Itu ada percepatan langsung bisa berangkat dengan membayar biaya tambahan 150 atau 60. Ini kami pastikan bahwa itu semuanya hoax dan itu sudah kita counter di berbagai pemberitaan dan mohon kepada masyarakat untuk tidak begitu saja percaya. Sekarang itu ada banyak penawaran-penawaran yang nanti haji gitu. Iya menjanjikan 165 170 langsung berangkat. Bisa memang berangkat, tapi di sana nanti tidak bisa dijamin untuk bisa melakukan ibadah haji. Karena mungkin di sana saja di tanah suci mungkin melakukan umrohnya bisa, tapi Armusna tidak bisa. Apalagi sekarang itu semuanya berbasis aplikasi. Cerita-cerita dari pengalaman jemaah yang sudah melaksanakan ini ikut 165 langsung berangkat itu ternyata kan tidak bisa masuk Arafah pada saat wukuf 9 Arafah. Jadi mereka oleh travelnya dimasukkan Arafah tapi ya tanggal setelah lewat atau berhenti tapi setelah sepi Arafahnya itu setelah tanggal 10. Jadi setelah tanggal 9 10 sudah tidak ada mereka foto-foto di Arafah. Jadi ini ya kasihan sekali. Makanya kita perlu mengedukasi tentang manasiknya itu bahwa wukuf itu ya tanggal 9. Tidak ada wukuf di rukun hajinya. Ya itu artinya tidak paham. Pokoknya mereka yang penting berangkat jelang haji. Mereka menggunakan visa ziarah. Kami sampaikan lagi kepada para jamaah ini, visa kita itu ada 3 untuk jamaah haji. 1 visa reguler yang kita ini harganya ya murah, ya visa reguler. Dan tapi antriannya sekarang itu untuk mendapatkan visa reguler ini kan 35 tahun sekarang. Nah itu. Kemudian visa Haji Plus. Nah ini harganya untuk pemberangkatan hajinya itu ONH-nya itu ya sekitar 250 juta. Sekarang masa tunggunya itu sudah 10 tahun untuk Haji Plus. Yang berangkat tahun ini Haji Plus, kalau Haji reguler itu antriannya 12 tahun, Haji Plus itu antriannya sekarang 7 tahun. Kemudian kalau yang berikutnya itu yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi itu visa Haji Furoda itu yang harganya ya 350 sampai 400 jutaan. Itu diundang sebagai tamu pemerintah Arab Saudi dan itu visanya khusus. Dan itu memang langsung berangkat. Harganya segitu. Sehingga kalau ada tawaran 150 itu langsung berangkat. Itu 150 160. Itu percepatan yang abal-abal itu banyak sekarang yang ya, sehingga itu tidak ada itu. Mereka tidak akan bisa masuk ke Arafah nanti itu waktu wukuf karena mereka tidak bisa bawa visa haji. Karena yang dipakai itu visa ziarah, visa wisata, visa ziarah yang bisa berkunjung ke sana. Sehingga ini juga kami tekankan lagi. Sering kali ini kami sampaikan di berbagai media, di berbagai podcast, berbagai siaran-siaran radio, baik
radio lokal maupun interlokal gitu ya. Jadi ini memang jamaah harus betul-betul bersabar memang. Arahan kami ya silakan aja mendaftar reguler. Kalau diberikan rezeki ya Haji Plus memang monggo dipersilakan. Tapi kalau usianya masih relatif muda 20 gitu kan, 25 monggo lah haji reguler. Kemudian kalau misalnya terburu rindu tanah suci ya monggo misalnya, atau ingin sekali ke tanah suci. Kalau rindu itu kan sudah pernah ke sana, pengen ke sana lagi. Kalau belum ke sana ya monggo lah dengan jalur umroh. Tapi umroh itu juga harus dipilih travel mana yang bisa diandalkan. Tentunya yang punya izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berizin. Di Kota Malang sudah ada 25 atau berapa gitu yang juga mempunyai PPIU dan juga PIHK Haji Plus itu. Ya monggo, ini sudah ada jalur. Kalau misalnya masyarakat tidak paham, jangan coba-coba ya tanya ke kantor Kementerian Agama, minta penjelasan, minta pencerahan tentang bagaimana melaksanakan ibadah umroh ataupun perjalanan ibadah haji khusus atau Haji Plus. Gitu. Nggih. Iya. Mungkin ada satu lagi Pak Kasih ya. Di ini tuh. Terakhir ini rupanya ya. Terakhir. Ini mungkin bisa dijelaskan dengan terkait dengan ini pelimpahan pausi. Nah, ini kapan bisa dilakukan oleh jamaah yang mau melakukan pelimpahan ini? Apa jauh-jauh hari sebelum ini atau bisa dilakukan setelah keberangkatan atau gimana? Pelimpahan itu kan jamaah haji yang tidak bisa berangkat. Satu karena mungkin meninggal atau wafat. Kemudian yang kedua sakit permanen dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa berangkat. Sehingga pelimpahan ini diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya. Ahli warisnya itu pun terbatas ya. Anak kandung, kemudian saudara kandung, baik seayah, seibu, seayah seibu ya tambah bisa, kemudian orang tua. Jadi ke atas lebih dari orang tua tidak bisa, ke bawah lebih dari anak tidak bisa. Jadi cucu itu tidak bisa mewarisi porsi haji. Jadi ahli waris yang dikhususkan untuk anak, orang tua, saudara kandung. Kemudian pelimpahan bisa langsung dilaksanakan, bahkan itu jauh lebih baik. Misalnya saya punya orang tua yang meninggal punya porsi haji tahun 2027 atau 2030, pelimpahan sekarang bisa langsung diproses di pelimpahan itu, sehingga segera terurus, tergantikan, namanya diganti, identitasnya diganti, fotonya juga diganti, yang namanya juga pelimpahan. Tapi ini jangan sampai diartikan ini pendaftar baru, bukan. Pendaftar yang diwarisi itu. Berarti porsinya nanti ikut kemana? Iya, ikut yang itu. Yang dari ini. Yang mewariskan itu, yang mewariskan. Sehingga jangan salah paham, maksud saya, oh ini dia baru daftar kok sekarang sudah berangkat lah, itu porsi pelimpahan. Pelimpahan tidak ada, ya tidak ada yang langsung berangkat, tidak ada. Kemudian kalau ada jamaah kepingin saya ingin dipercepat, ini menggantikan, tidak bisa. Menggantikan itu yang digantikan ahli waris, menggantikan orang lain tidak bisa. Apalagi sekarang itu by system, sudah ada nama. Kabupaten kota kami sampaikan hanya melaksanakan apa yang sudah ada ketentuan dari pusat tentang nama-nama yang nanti akan berangkat di tahun berapa, itu sudah ada. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, begitu cukup jelas tadi pemaparan Pak Kasih ya, Pak Subhan. Terima kasih banyak. Mungkin ini panjenengan masih ada acara lain ya Pak Kasih. Ya, terima kasih banyak sama-sama, ulasannya. Demikian Alhamdulillah. tadi sahabat-sahabat bisa bagus. Penjelasan ulasan tentang persiapan keberangkatan, pelimpahan, termasuk berita-berita hoak yang sekarang beredar ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan banyak, penjelasan yang banyak kepada semua sahabat-sahabat podcast kali ini.
Begitulah sekarang perbincangan kita. Nanti kita ketemu lagi di acara yang sama, insya Allah di waktu yang akan datang. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.